kita mulai. Salam. Selamat sore. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena waktu yang baik dan tepat, karena semuanya Tuhan sudah atur hingga pada hari ini kita kembali lagi di sini di pinggir sungai akan segera melaksanakan sakramen baptisan kudus. Jadi hari ini saudara Antikon ya mau dibaptis, akan kita baptis pada hari ini. Nah, jadi saya menjadikan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sebagai saksi untuk saudara kita Antikon bahwa dia sudah dibaptis hari ini. Dan baptisannya adalah merupakan tanda lahir baru ya, tanda lahir baru di mana saudara Antikon pada hari ini dia mulai kehidupan yang baru dalam Tuhan ya. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan dan gembala jemaat di sini, ketika saudara Antikon nanti sudah menjadi orang Kristen, itu artinya sudah hidup yang baru lah, hidup dalam lembaran baru. Semua perintah yang disampaikan melalui firman khotbah itu saudara harus siap. Nah, jadi karena saudara Antikon ini adalah asal dari agama atau kepercayaan Karingan, dan dalam kesempatan ini kita sudah lakukan bimbingan dan menurut pengakuan ataupun hal yang disampaikan bahwa saudara Antikon tidak ada unsur paksaan dari manapun untuk dibaptis ini, karena kemauan dan dengan keinginan yang tulus untuk dibaptis. Ya baik, kita akan segera ke sungai, namun sebelumnya saya akan membaca sedikit dasar sakramen baptisan kudus pada kesempatan ini. Terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengasihi kami dengan kasih yang berkorban dan kasih yang tiada taranya. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pelayanan pada pagi hari ini. Hamba-Mu boleh berada bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada hari ini, semua karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan melalui pelayanan ini. Dan kepada kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena ada satu jiwa yang datang kepada Tuhan, yang telah membuka pintu hatinya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu saudara Antikon. Pada hari ini kami akan melaksanakan sakramen baptisan kudus. Kiranya Tuhan mendahului acara baptisan kudus ini. Biarlah dari awal sampai selesai boleh jadi dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hamba-Mu, Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Layakanlah hamba-Mu untuk melakukan upacara sakramen kudus ini. Urapilah hamba-Mu, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh berkenan di hadirat Tuhan. Berkati acara kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan membuka acara kami. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus bagi orang tua dari saudara-saudara atau saudara yang akan dibaptis, patutlah engkau bersyukur kepada Tuhan karena sejak mereka dipersembahkan kepada Tuhan pada masa kanak-kanak, dan Tuhan telah menerima penyerahanmu dan memeliharanya, serta berkenan memakai kehidupanmu untuk mengajar mereka dalam
jalan Tuhan sampai mereka secara pribadi telah percaya dan diselamatkan, serta akan dibaptis pada hari ini. Juga kepada saudara telah memberitakan Injil sehingga salah seorang atau orang ini telah percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Patutlah juga engkau bersuka cita di hadapan Tuhan karena engkau telah taat melakukan perintah Yesus Kristus untuk menjadikan semua murid bangsa muridnya. Teruslah bersaksi, Tuhan memberkati kehidupanmu. Nah, sebelum saudara ini dibaptis, saya akan membaca dasar firman Tuhan mengenai pelaksanaan sakramen baptisan ini. Ya, karena firman Tuhan Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia berdosa dan berada di bawah murka Allah. Manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan sesamanya dari dosa. Hanya oleh anugerah Allah manusia dapat diselamatkan. Keselamatan hanya datang dari pemberian Allah dan bukan dari hasil usaha manusia, seperti perbuatan baik maupun usaha melalui agama. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa, maka anak Allah diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Hanya Yesus Kristus jalan satu-satunya untuk kembali kepada Bapa, satu-satunya kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan lain untuk mendapat pengampunan dosa dan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah para 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan kekal di surga, seorang harus percaya dalam hati dan mengakui melalui mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Ia telah bangkit dari kematian, bukan hanya sekedar mengetahui hal tentang Kristus atau fakta tentang Yesus, melainkan juga ia harus menerima dalam hati, mengakui dengan mulutnya sendiri. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini secara khusus buat saudara Antegon, kata firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar menjadi percaya, ya. Jadi kita mengakui di mulut dan juga di hati, ya. Diakui di mulut, saya percaya, dan juga di hati. Di hati artinya kita menjalani, menuruti, mentaati segala hukum Tuhan sesuai dengan Alkitab. Itu yang dimaksudkan menjalankan sesuai dengan yang di hati. Nah, kemudian arti baptisan itu sendiri dalam Alkitab, kata baptis berasal dari bahasa Yunani, ialah baptizo, yang artinya dimasukkan ke dalam, ya, dimasukkan ke dalam. Ini bukan hanya sekedar masuk ke dalam air, melainkan juga mengandung arti pembasuhan atas dosa, perpisahan dari hidup berdosa, pemeteraian dan pengesahan status yang baru di hadapan Allah. Dan hal itu sejalan dengan gambaran dari perjanjian lama, seperti sunat sebagai tanda perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya. Jadi baptisannya kan dalam bahasa Yunani artinya baptizo, artinya dimasukkan ke dalam.
Lambang apa? Lambang pembasuhan atas dosa manusia. Lambang pembasuhan dan perpisahan dari hidup berdosa dan pemeteraian. Pemeteraian ini sama dengan pengesahan status. Jadi saudara akan disahkan, status saudara disahkan di hadapan Allah sebagai anak Allah. Jadi mulai hari ini bukan lagi anak dosa. Bukan. Jadi hari ini kalau baptis itu mengesahkan saudara Antikon itu menjadi sah jadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, berarti kita juga ahli waris kerajaan surga. Nah, jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, dasar firman Tuhan dari Roma pasal 6 dan ayat yang ke-3 sampai 13 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, jadi intinya daripada dasar firman Tuhan ini, seluruh anggota tubuh kita ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman atau senjata kejahatannya, tapi kita lakukan untuk sebagai senjata kebenaran. Seluruhnya anggota tubuh kita yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan sebagai senjata kebenaran. Demikianlah saudara hari ini yang akan dibaptis. Oke, ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan dan dijawab pada kesempatan ini. Pertanyaan yang pertama jawab ya, dan yang kedua jawab ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar kebenaran firman Tuhan yang merupakan dasar dari pelaksanaan sakramen baptisan ini, apakah engkau saudara sungguh-sungguh percaya dan telah menerima serta mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, serta benar-benar bertobat dari dosamu? Ya, saya percaya. Apakah saudara Antikon bersedia dibaptis sebagai tanda telah menjadi pengikut Yesus Kristus dan dipersatukan ke dalam tubuh Kristus, serta sepanjang kehidupanmu akan senantiasa setia kepada Allah, melayani Dia dan menjadi saksi bagi Kristus? Ya, saya bersedia. Oke. Ya, berdasarkan pengakuan percaya serta janji yang telah saudara Antikon nyatakan dan ikrarkan di dalam Tuhan dan jemaatnya,
Maka pada hari ini saudara Antigon akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, sekarang kita akan ke sungai. Namun sebelumnya kita turun ke sungai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah Tritunggal, Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami segera melakukan sakramen baptisan untuk saudara kami, saudara Antigon. Sebelum kami ke sungai, Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya, melindungi kami. Acara sakramen ini biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengurapi kami semua, dan secara khusus hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan sakramen baptisan pada kesempatan pagi hari. Terima kasih Bapak. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita ke sungai. Nek, iyalah. Dalamnya sebelah situnya nggak sampai bawah tangganya. Di hulunya ini dia kuat. Nggak bisa nggak sampai bawah. Itu mondi ini. Aduh ya kepahaman. Iya turun sana. Tuh dalam, lihat situ dia. Nggak sampai. Mandi, yang mau mandi. Kantor mana kau mandi? Santo nurut 2 kali, dorong nak mau ikut danum. Jadi baptis lah Santo. Enggak. Oh. Tapi ya jadi Kristen yang baik ya. Tagar kan di nak malam. Sebelum saudara dibaptis, saya selaku hamba Tuhan. Apakah saudara Antigon saudara Antigon dengan dibaptis bersedia meninggalkan kegiatan mau mulai segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Pada kesempatan ya Tuhan, di hadapan seluruh jemaat Tuhan dan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, saudara Antigon telah mengaku percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan saudara Antigon hari ini bersedia dibaptis, meninggalkan kehidupan yang lama, dan mulai hari ini dia berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan melayani Engkau di sepanjang umur hidupnya. Oleh karena itu, berdasarkan pengakuan saudara Antigon pada hari ini, hamba membaptis saudara Antigon hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Mandi ya. Kita Mandi ya. baptisan sudah selesai, kita berdoa sekali lagi. Berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan acara sakramen baptisan. Boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pada hari ini saudara kami Antigon mulai lembaran yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa terus turut bekerja dalam setiap kehidupannya, sehingga saudara mulai hari ini dia diberkat oleh Tuhan. Rencana untuk kedepannya, untuk bimbingan, melanjutkan bimbingan baptisan ini Tuhan akan tolong proses-proses bimbingan, beberapa kali pertemuan ke depannya, entahkah di sini ataupun di Puncak. Kami percaya bahwa Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupannya, imannya yang baru pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya segala berkat damai sejahtera akan turun atas saudara ini. Mulai hari ini biarlah damai-Mu dan sukacita-Mu mengikuti kemana dia pergi. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan mengakhiri acara sakramen baptisan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, demikianlah acara sakramen baptisan dan surat baptis akan disusun. Demikian, Tuhan memberkati. Dia mandi ya. Apa? Mandi.